engkau wakafkan akhirat, ya kah? Engkau tertahan urusan akhirat, fitariqil haq, di jalan Tuhan. Pamuni'tal wusula ilaihi, maka ditegah sampainya ikam kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang mangta. Nah itu. Jadi untuk nang mencapai nang wallahu khairun wa abqa itu prosesnya luar biasa. Nang kita tuju adalah ilahi anta maksudi. Anta maksudi pian nang ulun tuju, pian nang ulun lelek, itu prosesnya luar biasa tuh. Untuk mencapai itu nang ilahi anta maksudi, luar biasa prosesnya. Inna min lutbillah bika ayak syifa laka fi an uyubi nafsika. Nah jadi selesai. Jadi ini tadi kan membicarakan masalah tujuan kita. Jadi kalau orang tujuan akhirat dengan melakukan pekerjaan dunia tidak bakal sampai-sampainya, ya kan? Kalau orang pulang menuju Allah tapi tujuannya adalah akhirat, surga pun kada sampai ya. Ya kan? Pertama tadi orang tuh hendak menuju akhirat, surga lah ya bahasanya, dengan melakukan pekerjaan. Nah artinya hendak apa aja kita salah, orang tuh mengerja dengan pekerjaan akhirat tapi tujuannya dunia, maka dia tidak akan sampai mencapai surganya Allah akhirat. Yang kedua, orang yang menuju dunia, menuju akhirat, batinnya akhirat dengan pekerjaan akhirat, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا الله تعالى به وبعلومه في الدارين. ثم قال فكيف ترضى إذا أقبلت على من سوانا وقفت الدنيا في طريق الآخرة وصرفت الوصول إليها ووقفت الآخرة في طريق الحق فمنعت الوصول إليه. Pakaifa tarda, betapa jua engkau senang apabila engkau menghadap kepada orang yang selain daripada kami. Ya Allah Ta'ala memandiri hambanya, senang aja lah ikam ya Tuhan berhadap kepada orang yang selain daripada kami, sementara selain dari Allah itu miskin, selain dari Allah hina, selain dari Allah lemah, selain dari Allah kada bisa daya upaya, selain dari Allah bungul. Nah itu senang aja kan aja Tuhan ikam bahadap nang selain daripada kami. Nah, jadi kita menelusuri kemana rajin kita menghadap nih, batin kita, pikiran kita, hati kita, awak kita, kemana rancaknya, kemana jelasnya gitu. Nah numpung Ajrail belum beelang lagi ada kita. Jadi supaya kita itu jangan sampai tertipu, sebagaimana Allah mengatakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Jadi berapa banyak orang yang tertipu dengan dunia mereka, dengan pergaulan mereka, dengan hawa nafsu mereka, sehingga begitu mereka masuk dalam kubur
baru mereka menyadari. Ya makanya minta belikan ke dunia, minta belikan ke dunia tuh arwah-arwah nih beratan minta belikan ke dunia. Karena apa? Banyak waktu-waktu nang terbuang nang tidak diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah. Mudahan kita juga diampuni Allah Ta'ala. Nih. Waqafta dunya fi tariqil akhirah. Engkau habiskan waktu duniamu di jalan akhirat. Jadi engkau wakafkan dunia, artinya ikam gunakan dunia tadi fi tariqil akhirah. Jadi dunia digunakan untuk mencapai akhirat, seperti waktu, seperti nikmat-nikmat yang lain juga. Waqafta dunia, engkau wakafkan akan dunia. Jadi ikam waqafakan dunia fi tariqil akhirah, di jalan akhirat. Fasarabtal wusula ilaiha, maka jadilah engkau sampai kepada akhirat. Sampai ikam kepada akhirat, artinya bagus lah, karena ikam waqafakan dunia untuk akhirat. Artinya digunakan kita dunia ini untuk akhirat. Mudah-mudahan Allah menolong kita lah ya Allah. Jadi supaya hidup ini jangan tabunguli gitu nah, jangan tertipu. Fasaratal wusula ilaiha, maka engkau tasarrufkan, engkau berpaling fasaratal wusula, engkau sampai matalah ilaiha. Kemudian wa waqaftal akhirata fi tariqil haq, pulang engkau wakafkan akhirat kepada Allah, lalu pamuni'tal wusula ilaihi, maka ditegah engkau sampai kepada Allah. Itu ini gara-gara tadi gara-garanya kenapa berhadap selain daripada Allah tadi. Itu gara-garanya berhadap selain daripada Allah. Jadi engkau wakafkan dunia di jalan akhirat, pasuribta, maka dipalingkan tasalah ulun nih, pasuribtal wusula ilaiha, maka dipalingkan sampai kepadanya. Atau makna waqafta itu bisa juga engkau bertahan pada masalah dunia, bisa juga maknanya. Arti bertahan itu tertahan dengan dunia, padahal nang digawi itu adalah akhirat, bisa maknanya. Makna yang kedua ini waqaftad dunya fi tariqil akhirah, nang ikam itu gawian akhirat tapi ikam gunakan untuk dunia. Nah ini makna yang kedua. Jadi waqaftad dunya fi tariqil akhirah, ikam gunakan akhirat itu untuk mencapai dunia. Pasuribta, maka dipalingkan engkau al-wusula ilaiha, sampai kepada akhirat, karena niatnya adalah dunia. Ini. Jadi karena niatnya adalah dunia, maka ikam kada sampai-sampainya kepada akhirat, kepada pahala. Karena yang diharapkan adalah dunia, yang dituju adalah dunia. Kemegahan kah, kehormatan kah, ya Allah, atau harta benda kah, itu tujuan. Nang digawi adalah akhirat, nang digawi adalah akhirat,
tapi tujuan ikam adalah dunia. Itu bisa. Jadi waqaf tad dunia fi tariqil akhirah, pasulipta maka dipalingkan engkau al-wusula ilaiha, sampai kepada akhirat, kada sing sampaian karena tujuannya dunia dengan melakukan pekerjaan akhirat, ya kah? Artinya dunia itu akhirat digunakannya untuk mencapai dunia. Ya kalau kita mengajar, ya kalau tujuan sama apa orang ke tujuan kita dunia ada, supaya orang mendengar kita dunia juga, supaya banyak jamaah dunia juga, supaya dapat ini dunia juga. Nah, jadi seumuran ikam bagawi akhirat tadi seperti mengajar kada sing sampaian kepada akhirat, karena dasar niat ikam, tujuan ikam adalah dunia. Di otak sudah dunia, di otaknya sudah dunia, tujuannya dunia apa? Nah ini memang sesatnya kita ya Allah. Walaupun akhirnya luar biasa. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Hendakkah ya Tuhan, qul, katakan olehmu kekasihku Nabi Muhammad. Jadi Nabi bahabaran lawan sahabat-sahabat. Hal nunabbi'ukum, inginkah kalian ku kabarkan sesuatu orang yang paling sesat? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina amala. Hendakkah kalian ku kabarkan, kami kabarkan, kata Rasulullah, ini karena perintah Allah, orang yang paling rugi, paling celaka di dalam dunia. Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a alladzina dhalla sa'yuhum, jalan mereka adalah sesat. Artinya dunia akhirat digunakan, akhirat digawinya dengan tujuan dunia, pekerjaannya akhirat, pekerjaannya pekerjaan agama, tapi nang dileleknya adalah dunia, kemegahan, kemewahan, kekayaan, itu sampai kenyamanan, kelezatan, sampai itu juga. Jadi seakan-akan akhirat itu menjadi topeng, seakan-akan akhirat itu menjadi telabangnya, menjadi topengnya. Naudzubillah min dzalik. Lalu seumuran ikam pasulit talusula ilaiha, maka dipalingkan ikam sampai kepada akhirat tadi, kada bakal sampai karena dasar tujuannya dunia. Kemudian waqaftal akhirah, pulang engkau wakafkan akhirat, ya kah? Engkau tertahan urusan akhirat fitariqil haq, di jalan Tuhan. Pamuni'tal wusula ilaihi, maka ditegah sampainya ikam kepada Allah Subhanahu wa taala, pulang mantah. Nah itu. Jadi untuk nang mencapai nang wallahu khairun wa abqa itu prosesnya luar biasa. Nang kita tuju adalah ilahi anta maksudi, anta maksudi, pian nang ulun tuju, pian nang ulun lelek, itu prosesnya luar biasa tuh. Untuk mencapai itu nang ilahi anta maksudi, luar biasa prosesnya. Inna min lutfillah bika ayakshifa laka fi an uyubi nafsika. Nah jadi selesai. Jadi ini tadi kan membicarakan masalah tujuan kita. Jadi kalau orang tujuan akhirat dengan melakukan pekerjaan dunia tidak bakal sampai-sampainya, ya kan? Kalau orang pulang menuju Allah tapi tujuannya adalah akhirat, surga, pun kada sampai ya. Ya kan? Pertama tadi orang tuh hendak menuju akhirat, surga lah ya bahasanya, dengan melakukan pekerjaan. Nah artinya hendak apa aja kita salah,
orang itu mengerja dengan pekerjaan akhirat tapi tujuannya dunia, maka dia tidak akan sampai mencapai surganya Allah akhirat. Yang kedua, orang yang menuju dunia, menuju akhirat, batinnya akhirat dengan pekerjaan akhirat, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Jadi ada dua makalah nih, ada dua makalah. Jadi ada nang maunting kahandaknya surga, ya kan? Orang ini menghendaki surga, tapi dengan pekerjaan akhirat, maka dia tidak akan sampai kepada Allah. Satu. Nang seikong pulang, orang ini mengerja akhirat, tapi dengan tujuan dunia, tidak bakal dia mendapatkan surga. Sampai itu. Jadi tinggal memfokuskan hati, memfokuskan niat. Apa tujuan? Makanya ujar Nabi tadi, qaddimin niyah qabla al-amal. Sebelum beramal lihati apa tujuan. Okay. Apa tujuan? Jadi nang makom orang adalah makom orang nang di atas. Orang itu tujuannya ilahi anta maksudika, nang dimaksudnya adalah ridha Allah. Ilahi anta maksudnya Allah nang tujuannya. Orang nang seperti ini walaupun dimasukkan dalam neraka ridhonya, karenanya tujuannya Allah. Karenanya kada mau unting surga kada, walaupun dimasukkan dalam neraka ridhonya orang nang sami ini. Jadi sama juga kalau orang menginginkan apa? Akhirat, menginginkan surga, walaupun dalam dunia ini diberi miskin, kada bapaknya. Nang diuntingin itu tadi nyaman di akhirat, ya kan? Jadi nang seikong mau unting surga, nang seikong mau unting Allah. Nang seikong melelek surga, dia kan? Nang seikong melelek Allah. Nah, jadi pembuktiannya tuh kena ya nang di dalam dunia ini dapat ujian. Begitu diuji dengan kesusahan, dengan kemiskinan, dengan hinaan, celaan, maka ini hatinya kada bapak, karena nang diharapnya adalah surga tadi. Ada nang segong, ya kalau nang diharapnya adalah walaupun dimasukkan ke dalam neraka. Nah itu makom orang itu. Yang penting tahu barang dulu kita. Lalu setengah daripada kelembutan Allah kepada kita, setengah daripada rahmat Tuhan kepada kita, napa buktinya kita diberi rahmat, napa buktinya kita dilembuti oleh Allah, ayak syifalaka an uyubi nafsika, bahwasanya Allah membukakan bagi engkau daripada aib diri engkau. Jadi tanda baiknya Allah kepada kita, dibukakannya aib kita, kekurangan kita, kejelekan kita, dosa kita, terbayang dosa, terbayang yang dinamakan kekurangan kita, terbayang yang dinamakan kejahilan kita. Nah itu tanda orang itu dikehendaki Allah kebaikan-kebaikan. Tanda orang itu dibaiki Allah, tanda orang itu dilembuti oleh Allah, tanda orang dikasihi oleh Allah, maka Allah membukakan bagi seseorang tadi akan kekurangan dirinya. Nah, jadi hidup itu banyak kenapa? Mengintrospeksi dirinya aja lagi. Aku banyak salah, aku banyak zalim, aku nakal, aku hina, aku gelap, aku betagar, aku macam-macam itu jadinya melihat dirinya aja lagi, dirinya. Nah, di mana untungnya tanda lutfullah itu, tanda kelembutan Allah kepada dirinya tadi, apa buktinya hasilnya? Sehingga dia kada ada lagi yang dinamakan penyakit ria, ujub dan sombong. Nah itu hasilnya itu bagus. Jadi tanda Allah lembut kepada si hamba, tanda kelembutan Allah kepada si hamba, tanda kasih sayang Allah kepada hamba, tanda kebaikan Allah kepada hamba, si hamba melihat akan kekurangan dirinya. Hasilnya bilanya sudah melihat kekurangan diri adalah sombong,
adalah ujub, adalah riya. Nah di situ loh, di situ kebaikan Tuhan tadi, di situ hasilnya tuh. Nah itu ya sababnya tadi dibukakan, dilihatkan kekurangan diri. Ya mudah-mudahan kita termasuk orang yang dibukakan ya, kalau melihat kita lawan kesalahan diri, kekurangan diri, zalimnya diri. Cukup ayat wal asri innal insan lafi khusrin, cukup ayat itu. Sesungguhnya manusia adalah lafi khusrin, di dalam kerugian, di dalam kecelakaan, di dalam kebinasaan. Cukup kita memuraqabahkan itu namanya kita. Insyaallah kita apa nang diugupkan, apa nang disombongkan, apa nang diagakan. Amun sudah Tuhan memudahkan manusia itu rugi. Illal ladzina amanu, ada nang kada rugi orang yang diberi anugerah iman yang sempurna. Nah pertanyaan, jaminlah iman kita sempurna. Nah ini kada tahu juga, kada tahu juga. Wa amilus shalihat, jaminlah amal kita saleh, kada tahu juga. Ini coba lah, innal insan lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Coba ini ayatnya, innal insan lafi khusrin, sesungguhnya manusia itu dalam kerugian. Kita apa? Manusia, berarti pasti tidak? Pasti. Illal ladzina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang beriman dan beramal saleh. Nah, iman dan amal saleh, yakinlah kita, ragu-ragu kita. Bukan ragu-ragu iman kita, kada maksudnya sempurnanya. Mun beriman ya beriman, kada boleh kita ragu-ragu dengan iman kita, kada boleh. Bahaya. Kalau ragu dengan keimanan bahaya. Maksudnya ragu itu sempurna kadanya. Itu nah. Ya Allah, wa amilus shalihat, yakinlah kita amal kita saleh, ragu-ragu juga. Nah coba kawalah ragu-ragu mengalahkan yakin. Ragu-ragu nih mengalahkan yakin, kawalah. Hah? Kan ragu-ragu iman dan amal saleh terhadap kita, ragu-ragu kesempurnaannya. Sedangkan lafi khusrin pasti ya yakin namanya. Kawalah si ragu-ragu mengalahkan yakin, kawal. Nah lalu di sinilah hasilnya, kada bakal kita ujub, ria dan sombong karena yakin diri kita ini tadi sudah apa yang dikata oleh Allah. Namun tetap kada boleh putus asa. Nah di situ pulang. Model nang samini nah, mati itu pasti kada? Pasti. Husnul khatimah, husnul khatimahnya bang belum tahu ya kan. Nah kawalah mengalahkan nang ragu-ragu terhadap yakin, karena kawa menang itu tadi pasti. Lalu nang ditakutani apa? Nah itu tadi mun barang pastinya ditakutani lagi, nang ditakutani nang kita tuh ragu-ragu ya kalau artinya husnul khatimah kah, sul khatimah kah. Nah di situ nang kita nang harus dipikirkan, nang jadi pikiran non kita. Nah jadi ini tadilah setengah daripada kelembutan Allah kepada kita. Kita melihat lawan kekurangan diri kita, kita melihat lawan keaiban diri kita. Imbah nito wayas turuha anin nasi, dan Allah menyembunyikan keaiban kekurangan kita daripada pengetahuan manusia. Ya, berapa puting dosa yang kita gawe bini kita tahulah. Nah jadi Allah menutup dosa kita dari pengetahuan bini kita tahu. Berapa banyak dosa kita binantu tahulah, anak tahulah, kada tahu. Nah kada tahunya itu adalah kelembutan Allah, kada tahunya itu adalah kebaikan Allah. Allah menutupi kejahatan kita sehingga bini kita kada melihat jahatnya kita, bini kada melihat zalimnya kita, bini kada melihat lemahnya kita, anak kita demikian. Itu adalah setengah daripada kemurahan Allah
nikmat Allah kepada si hamba itu tadi. Nah ini yang harus pulang yang supaya kita tuh di alhamdulillahi. Iya nang ujar guru-guruan ya kala yakni ikam ni jasilin na melihat ya kala dosaku kada harapan ikam mau mengaji belajar lon ya ko yakni ikam ni melihat lawan dosaku mencium bau dosaku kada harapan ikam mau umpat berdengar dah mau pasti ikam lari pasti ikam buka ya kah karena ikam mencium bau dosaku dan melihat hasil daripada dosaku. Tapi Allah menutupi mata ikam, Allah menutupi telinga ikam sehingga aku ini terlihat baik. Padahal ya Allah, ya kah? Ya kah deiti bujur-bujur napa? Ya nang sangka kok upih salnya no aja ya lah. Sangka putih haropano aja. Jadi orang melihat sempurna kita padahal ya Allah banyaknya kesalahan kita, banyaknya dosa kita, banyaknya khilaf kita. Banyak benar. Tinggal mudah-mudahan Allah mengampuni kita terus, memberi istiqomah dalam kebaikan, husnul khatimah indal maut. Amin Allahumma amin.